global, dampak COVID-19 telah merusak rantai pasokan, menjatuhkan harga komoditas, hingga meningkatnya resiko kehancuran ekonomi global. Secara domestik, dampak COVID-19 telah berdampak terhadap masyarakat secara perlahan dengan adanya penutupan pabrik, pemberhentian kerja karyawan, hingga larangan bepergian. Begitu juga terhadap umumnya masyarakat menengah ke bawah yang begitu terasa terkena dampak dengan menurunnya pendapatan ekonomi keluarga yang selama pandemi COVID-19 ini masih terus bertahan. Di antaranya beberapa warga di Desa Rahong, Kecamatan Cilaku, mengeluhkan sulitnya ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, Ibu Apon pelaku UMKM memproduksi makanan ringan mengalami penurunan omset hingga 60%. Meski begitu, dirinya bersama keluarga masih tetap bertahan. Kurang sekarang berapa? Ya, setengah bal. Itu karena apa yang belinya tuh? Mudah-mudahan COVID segera hilang. Usaha saya lancar. Agar semua warga atau ibu rumah tangga itu tidak membeli dari warung, jadi bisa tanam sendiri, itu bisa menghasilkan buat sendiri dulu, nanti kalau banyak bisa dijual. Kalau bibit sih alhamdulillah nggak ada gitu. Kalau dari bibit mah bagus, tapi pas udah ditanam dipindahin ke polybag masing-masing gini, jadi itunya teh kurang gitu. Selain itu, tidak stabilnya harga kebutuhan pokok dari jenis sayur mayur yang selalu mengalami kenaikan harga membuat warga masyarakat Desa Rahong berinisiatif mengembangkan kreativitasnya dengan menanam sayur mayur seperti bawang, cabai rawit, sawi, terong, dan tanaman lainnya, berharap bisa mengurangi resiko pengeluaran sehari-hari. Di tengah COVID-19 ini banyak keluhannya ya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi. Terus terang banyak warga masyarakat desa kami yang kehilangan mata pencaharian, baik yang kerjanya di dalam kota, di luar kota, ataupun yang kerja sebagai petani-petani di Desa Rahong. Walaupun emang ada sih bantuan-bantuan, tapi itu kan tidak mencukupi. Emang bantuan hampir merata lah, 70% warga masyarakat Desa Rahong mendapat bantuan, baik itu bantuan dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, ataupun dari desa. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan reses ini sedikit kiranya dapat membantu warga masyarakat kami bisa memohon bantuan kepada anggota dewan yang datang kepada Desa Rahong untuk membantu warga masyarakat kami, terutama menyangkut masalah COVID-19. Desa Kertasari, pertama mungkin dari bantuan-bantuan dan dari provinsi maupun dari pusat maupun dari kabupaten, kami sudah siap. Yang kedua, untuk meningkatkan daya, sementara ini daya untuk masyarakat ini, kita hanya berkelompok saja untuk ya sedikit banyaknya untuk memahami kepada perjalanan dagang atau apa yang kecil-kecil yang untuk menyikapi yang kekurangan lah misalnya di masyarakat. Tak hanya di Desa Rahong, anggota DPRD Provinsi dari Komisi 2, Hajah Lilis Boy dari fraksi Demokrat, terus melakukan peninjauan langsung ke tempat-tempat UMKM milik warga di 2 desa, yakni Desa Kertasari dan Desa Ramasari. Di antaranya tempat pembuatan sarung bantal, guling, dan selimut dari limbah kain yang bisa dimanfaatkan menjadi barang bernilai jual tinggi dan bisa menyerap tenaga kerja di kampung tersebut. Meski mengalami penurunan penjualan, pemilik usaha tetap bertahan dengan tidak mengurangi tenaga kerja yang ada. Selain itu, hal yang sama dialami oleh pengrajin tahu juga mengalami penurunan omset hingga 50% di tengah pandemi COVID-19 ini.
yang biasanya bisa memproduksi tahu sebanyak 700 kg kedelai perharinya dan saat ini menurun hanya memproduksi 200 hingga 300 kg kedelai saja perharinya. Hajah Lilis Boy mengungkapkan, dari kegiatan resesnya, pihaknya mendapatkan berbagai keluhan dari masyarakat, terutama di sektor ekonomi keluarga, yang hingga saat ini masih membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah COVID-19. Pihaknya sebagai anggota DPRD Provinsi akan berupaya membantu dan memfasilitasi dalam pemulihan ekonomi masyarakat ke depan dengan menjalankan program pemerintah yang sudah berjalan dengan menciptakan ibu rumah tangga menjadi basis ekonomi keluarga. Pertama saya ada di Desa Rahong. Alhamdulillah saya bangga dengan Pak Lurah Rahong dan Ibu. Mereka sangat antusias kepada masyarakat. Inilah seorang pemimpin yang memang harus memperhatikan masyarakatnya. Saya melihat keliling ke tiap rumah, di sini ada tanaman yang diperlukan sehari-hari oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak usah membeli. Dan kalaupun ke depannya, saya lebih ingin meningkatkan kembali karena mereka ini sedikit pengetahuan mengenai ilmu. Jadi harus ada pelatihan dari barangkali pertanian dan juga nanti ke depannya harus ada pelatihan cara membuat kompos yang baik. Saya harapkan bahwa Desa Rahong nanti bisa menghasilkan satu produk yang benar-benar dikelola oleh Pak Lurah. Misalnya di sini unggulannya bisa jambu atau bisa rambutan atau bisa mangga, sehingga hasilnya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat dan akan lebih bagus. Nanti akan dibentuk koperasi sehingga hasil dari pertaniannya bisa ditabung ketika mereka memerlukan uang untuk sekolah, untuk penambahan modal, nanti bisa direalisasikan oleh koperasi. Target saya ke depan setelah ada pelatihan dan mereka ada keterampilan, sehingga UMKM ini tidak akan mudah tergoyahkan oleh adanya COVID ataupun ada apapun. Itu harus merupakan tulang punggung untuk kehidupan sehari-hari di rumah masing-masing. Jadi UMKM yang dibangun oleh rumah tangga sendiri itu akan membangun satu desa, kemudian satu kecamatan, dan akan menjadikan satu daerah pemerintahan yang kuat. Di lapangan memang pemerintah sekarang sudah memberikan maksimal bantuan, tetapi ada banyak beberapa yang belum tercatat, yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi hasilnya belum seluruhnya orang yang membutuhkan bisa dibantu oleh pemerintah. Nah, RT RW harus bergerak di sini, kemudian melaporkan kepada kepala desa yang mana yang harus mendapat bantuan dan mana yang tidak mendapat bantuan. Untuk Kabupaten Cianjur, mudah-mudahan ekonominya akan menggeliat kembali setelah nanti siapapun bupatinya yang terpilih. Saya mohon kepada bupati yang terpilih, tolong perhatikan masyarakat, karena masyarakat kecil itu adalah pilar dari sebuah kabupaten, pilar dari sebuah daerah yang mencerminkan bagaimana seorang pemimpin bisa merata dan memperhatikan masyarakat yang ada di bawah. Selain itu, dalam kondisi merebaknya penularan virus COVID-19, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat selalu mengikuti instruksi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan menjauhi kerumunan. Pihaknya berharap wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga aktivitas warga masyarakat normal kembali.